Gua mengerti bahwa data tuh sesuatu yang mengerikan banget buat kita, privasi gitu. Anjir, gua kapanpun dicari tuh ternyata bisa aja di sini tuh. Apa sih hal-hal yang paling lu suka untuk lu observasi? Politik sebenarnya. Kandidat terkuat menurut versi lu? Jeffrey Nicole. Oh, Jeffrey Nicole. Dia maju kan. Oh lu buzzer, kan ngomong segininya sih, kok lu niat? Gua kalau ngelihat orang lain juga, gua nggak akan nuduh buzzer. Oke, jadi lu buzzernya siapa? Ada itu. Takut gua ngomong. Udah kita minum dulu ya. Minum dulu. Gua barusan beli kopi. Tadi gue baru nyobain, jadi gue penasaran juga, katanya enak. Beneran enak. Jadi gue tuh suka banget lihat Instagram lu, karena menurut gue Instagram lu itu untuk kategori komika, cerdas banget, efektif banget, simple banget, tapi riskan banget. Itu penilaian gue ya. Itu sepaket tuh, nggak betul, bisa dipisahkan ya. Betul. Okay. Dan gue melihat nama lu itu Bintang Emon dan Bintang Jatuh itu punya kemiripan. Bintang Emon dan Bintang Jatuh punya kesamaan. Apa tuh? Sama-sama ditungguin. Ditungguin jatohnya. Ditungguin jatohnya. Nah ini gue mau nanya, lu punya backingan gak sih? Ini jujur nih Mon. Jujur ya? Enggak jujur Mon. Tapi kayaknya lu gak bakal jujur ya kalau masalah bisa gue edit Mon. Bisa gue edit. Backingan gue tuh rakyat Indonesia. Asik. Anjay, Najwa siap banget. Iya. Tapi lu berangkat materi lu dari keresahan rakyat Indonesia atau itu emang bagian dari keresahan lu juga terhadap ya institusi atau pemerintah yang lu, ya ibaratnya lu kena senggol juga. Itu berangkat dari mana? Gue berangkat dari keresahan pribadi ya. Mungkin kalau dari situ ada yang ngerasa mirip dan merasa terwakilkan juga ya udah, gue nggak merasa mewakili siapapun. Kayak ada yang ngerasa kayak gini, oke gue ngomong, enggak, pure gue aja, karena gue kan berangkat dari komik ya, tuh nyari materinya tuh beneran dari keresahan aja, kayak terganggu dengan beberapa hal gitu. Tapi itu kritis loh, nggak semua komika ngambil materi itu, karena mereka tahu resikonya banyak tukang bakso bawa HT di depan rumah. Lu pernah nggak? Enggak ini jujur. Lu pernah nggak sih? Ada beneran nggak sih? Iya kagak tahu. Tapi lu nggak pernah ngalamin ya? Gue nggak pernah ngalamin. Kalau mungkin abis ini ya. Nggak bercanda serius banget sih. Jangan dong. Kalau ketahuan kan berarti jelek di Intel kan? Iya. Oh berarti mereka pinter ya. Tapi lu selama ini pernah nggak mendapat teror? Secara fakta ya, kayak rumah lu diawasi. Oh enggak, kalau kayak gitu tuh enggak, karena gue ngerasa bener negara ini masih demokratis lah, walaupun mungkin ada beberapa yang kejadian di luar sana nggak seberuntung gue gitu. Iya, enggak maksudnya. Iya. Ya let's say kasus Panovel, ya sebenarnya bisa aja kejadian di gue juga kan. Iya betul. Ya dong, kejadian ke siapapun bisa ya, gue ngerasa gue beruntung aja sampai sekarang masih aman aja, baik-baik aja gitu. Jadi yang kejadian ke gue mah nggak ada. Cuma ya setelah apa ya kemarin memutuskan untuk ya udah gue di sini deh, gue ngobrol ini itu. Gue mengerti dan sadar bahwa data tuh sesuatu yang mengerikan banget buat kita, privasi gitu. Waktu itu pernah di WhatsApp sama orang kayak ditanyain, gimana kabar Noval? Noval tuh adek gue. Tiba-tiba iya. Siapa nih? Iya. Hah? Yang mana? Noval yang ini, shoot diinin alamatnya. Nomornya nggak jelas nih. Yang nge-WA lu nomornya nggak jelas. Iya. Segitu bisa dicarinya kita semua tuh ternyata. Iya benar. Ya kan? Gue baru setelah kejadian nyata di gue, anjir gue kapanpun dicari tuh ternyata bisa aja di sini tuh. Oh lu baru tahu saat baru itu? Saat itu. Setelah lu mengkritik siapa tuh? Kayaknya enggak. Nggak ada kritik lah itu mah kayak. Aman bagus. Lolos. Minum dulu kopinya, minum dulu. Lolos. Aduh, minum kopi kok rasanya agak seret ya. Cuma gue tuh sering ngerasa gimana ya Bang Den? Was-was gak sih lu? Gue tuh nggak tahu gimana lu ngeliat gue ya. Gue ngerasa ya beberapa orang juga ngomongin lu kok berani banget.
Gue nggak tahu, gue ngerasa biasa aja sumpah. Karena gue juga nggak ngeplot. Oh gue ngomongin politik terus ya? Enggak. Tapi sering. Iya seringnya dari mana? Kalau dihitung dari kuantitas apa yang gue bikin, porsi gue ngomongin hal-hal kayak gitu mah nggak dominan. Gak dominan. Nggak Tapi dominan. itu yang paling tinggi exposure-nya sih memang. Mungkin. Sorotannya gede di situ. Mungkin. Karena lu cerdas sih membahasakannya ya. Kalau istilah kita tuh masih aman. Iya kan? Dia mungkin gitu karena gue juga gara-gara mulai ngeh dengan UU ITE dan lainnya, gue belajar soal pasal-pasalnya om. Lu belajarin itu. Pasal, gue belajar semuanya kayak ketentuannya apa aja yang bisa aman nih buat gue, yang nggak akan mungkin dipidanain buat gue. Jadi secara pidana mungkin lolos, cuma secara orang-orang yang nggak demen kan kita nggak tahu. Iya. Kita nggak tahu ya apapun itu. Yang lu pelajarin dari ITE-nya sendiri ketika lu bikin materi, hal-hal apa yang lu hindarin akhirnya? Sebut nama nggak boleh. Sebut nama nggak boleh. Lembaga itu nggak boleh. Inisial secara boleh nggak? gamblang. Inisial tuh kayaknya boleh deh. Boleh inisial. Setahu gue inisial tuh boleh. Lembaga? Lembaga. Terus juga nampilin visual. Visual itu nggak boleh. Dan yang pasti yang lu bahas datanya tuh benar-benar fakta gitu. Oh ada ininya ya? Ada sumbernya. Ada sumbernya. Sumber jelas. Jadi ketika lu ditanya, lu ngomongin dari mana? Dari Sumber sini. ini. Sehingga bukan lu yang salah gitu. Jadi tidak jadi hoax. Kalau lu datanya nggak bener, lu ngomong kena hoax. Gimana kalau yang punya data itu dia salah datanya? Ya itu kita bisa minta pertanggungjawaban ke dia. Makanya gue selalu ngambil dari media yang kredibel. Lu nya? Gue nggak tahu sampai sono sih ya. Gue nggak tahu. Belajar lagi deh kayaknya. Gue harus belajar lagi. Penyebaran bisa ya. Penyebaran berita tidak benar bisa kena nggak? Bisa sih. Itu bisa. Cuma kalau kayak gitu berarti peran pers tuh apa? Iya. Iya dong. Peran pers tuh apa? Masa dia bisa bebas dengan hanya ngasih berita yang belum jelas asal usulnya, padahal posisi pers adalah pilar kelima di demokrasi kan, buat ngasih tahu. Empat ya. Lima ya. Pilar keempat demokrasi dan lainnya. Gitu. Iya. Jadi gue sih tumbuhannya ke sana. Nah, materi-materi yang lu buat itu kan cerdas-cerdas tuh. Lu nggak pakai obat-obatan terlarang kan untuk membuat itu kan? Kok seru-seru ya pertanyaan gue ya? Kenapa sih? Kayak bintang tamu seru. Enggak, soalnya dari kemarin gue nanya orang tuh sopan terus. Betul bintang Emon nih gue bilang. Enggak, lu kemarin sopan ya silakan, cuma jangan dimuntahin ke gue semua. Lu penasaran ke gue semua. Karena lu paling jago nih belok-belokin deh. Tapi jujur, Gak ada. Lu kagak pernah pakai obat-obatan? Kagak pernah, nggak ada sama sekali gue. Gue pas kasus kemarin Lu ada kasus? Bukan, maksudnya kejadian kemarin gue yang waktu pertama bahas Panovel ya. Serem itu. Itu kan lumayan kaget. Nah, untungnya teman-teman gue pun menyaksikan gitu. Gue di lingkungan tuh kayak gimana. Ya semuanya boleh bilang nggak mungkin lah Bintang make ini itu. Karena emang gue paling cupu bang di tongkrongan tuh. Lu kalau di tongkrongan karakter lu kayak gimana sih? Orang ngobrol gue duduk aja manggut-manggut. Oh lebih banyak diem ya? Gue lebih banyak diem gitu. Makanya kadang gue suka bingung, suka kaget juga walaupun itu apa risiko kerjaan ya. Gue kalau ketemu orang baru terus kok nggak berisik sih? Kok nggak rame sih kayak di ini? Enggak, karena emang gue sebenarnya pendiam, lebih sering diem ya gitu. Lebih suka observasi ya? Betul banget. Karena dari observasi itu lu bisa mendapatkan sesuatu di dalam pikiran lu ya. Nah kalau lu tipikal observasi, apa sih hal-hal yang paling lu suka untuk lu observasi? Politik sebenarnya. Wah kacau lu. Menyenangkan bang. Apa sih yang menyenangkan dari situ? Karena semua politik nih menentukan nasib semua orang. Betul. Di belahan dunia manapun, bahkan dulu sebelum ada negara pun, pokoknya setiap ada sebuah perkumpulan pasti itu ada politik di dalamnya. Betul. Itu yang nentuin banget. Seru sih yang lu seneng? Historinya, sejarahnya? Historinya, terus perlakuannya, kelakuannya gitu di dalamnya. Ngobrol-ngobrol, adu kepentingan dan lainnya. Nggak tahu, gue suka aja ngeliatnya. Oh lu suka lihat orang beku hantam di politik? Iya. Gue seneng, maksudnya lihat orang adu argumen, membawa kebenaran versinya masing-masing. Iya. Gue tuh suka gitu. Nah kemarin kan gue ngeliat lu membahas yang baru banget itu rancangan kitab undang-undang hukum pidana. Betul. Masalah tentang ketersinggungan terhadap
pemerintah ya? Ya. Itu sebenarnya poinnya apa sih? Gua nggak nangkep loh yang itu. Itu kan awalnya dari 2019 ya. Yang akhirnya demo gede, terus nggak jadi kan waktu itu kan. Nah ini lu jelasin, gua kurang paham soalnya. Lu lebih ngerti nih. Enggak, gua yang lebih ngerti banyak bang. Pakar hukum tuh, anak-anak yang kuliah di hukum pasti jauh lebih ngerti lah. Ini dari umum aja ya, kacamata umum ya. Dulu kan pernah ada RKUHP, terus ada demo kan gede kan. Yang nggak jadi lah. Itu nggak jadi, udah tenang. Terus ada berita kemarin tiba-tiba ini mau disahkan, padahal ada beberapa pasal yang dulu jadi dasar demo gede-gedean itu belum beres. Apa itu pasal yang mana? Banyak. Nah salah satunya yang soal penghinaan itu. Penghinaan terhadap pemerintah, bukan pemerintah secara umum ya, lembaga negara, beberapa lembaga negara gitu. Nah keresahan lu di situ adalah ketakutan akan penyalahgunaan pasal itu nanti. Contoh? Kan di situ ada pasal barang siapa yang bunyinya tuh gue persisnya lupa lah. Pokoknya menghina, menyinggung, bla bla bla, yang menimbulkan kerusuhan, itu dipidana sekian. Penjara juga ya? Penjara setahu gue. Maksimal 4,5 tahun ya? Ya. Kalau gue nggak salah ya. Nah sekitaran itu. Nah, gue ngerinya itu disalahgunakan karena kan itu pasal yang bertujuan untuk melindungi orang-orang yang ada di atas kan ya. Itu kan bukan pasal buat rakyat bawah kan, itu kan pasal buat lembaga-lembaga atas. Supaya kalau yang gue tangkap nih ya, ini kita tukar pendapat ya. Yang gue tangkap adalah pasal itu dibuat untuk menjaga etika dalam berkomunikasi antara rakyat dan pemerintah. Gue setuju banget untuk itu. Menjaga etika, setuju banget. Kita sepakat bahwa di sosial media banyak banget penghinaan yang kasar banget ke pemerintah kan. Presiden dikatain apalah, dikatain apalah, yang berbau fitnah. Wah anak PKI dan lainnya, wah itu udah jelas salah tuh. Faktanya nggak ada. Gue setuju, itu nggak baik. Kayak gue juga nggak pernah kayak gitu. Gue nggak mau kayak gitu. Cuma jalan keluarnya kalau pakai pasal yang ini kayaknya gue kurang setuju. Karena nggak jelas di situ batasan menghinanya tuh apa. Nggak jelas. Di situ cuma ada batasan yang gue tangkap ya. Mudah-mudahan teman-teman yang ngerti hukum bisa dilurusin. Batasan yang gue tangkap adalah itu menimbulkan kerusuhan, menimbulkan kegaduhan dan lainnya gitu. Ketika itu menimbulkan kegaduhan, itu bisa kena pasal. Bisa. Nah, gue jadi takut. Kenapa konten gue jadi nyerempet jurang ya? Gue tuh nggak tahu sih gue. Jadi gue ngerasa ngobrol gue biasa aja karena emang gue nyimpen ketertarikan ke sana. Jadi bukan nyari-nyari. Kita kayak ngobrol main aja deh. Ini siapa sih yang bikin materi? Maksudnya kan kalau orang-orang yang pengen nonton referensi soal ini usah nonton acara politik aja, itu mah udah isinya orang-orang pinter ya. Om Rocky Gerung ya kan. Udah banyak deh, kita mah udah ngobrol biasa aja. Gimana basket? Baik ya. Lu suka gak sih Om Rocky Gerung? Rocky Gerung gue suka. Suka? Cara berpikirnya lu suka? Cara berpikirnya suka. Yang lu gak suka? Dari Om Rocky Gerung atau bukan, orang-orang? Orang politik yang lu gak suka? Banyak sih. Giring ke kiri, giring ke kanan. Ya kan giring, menggiring, ya kan? Giring. Kurang ya? Iya sih menurut gua kurang pembuktiannya gitu. Kurang pembuktian kalau itu ya. Jadi kalau nanya sekarang kan beliau pengen maju jadi presiden. Kalau nanya gue ya gue sih nggak mau. Kenapa? Juga, ya kan presiden orang nomor 1, misalnya lu butuh banyak pembuktian untuk bisa sampai sana gitu. Perlu proses. Terus lu juga kalau udah jadi presiden lu nggak bisa jadi superhero di sana. Lu butuh kubu yang kuat, koalisi yang kuat untuk mendukung kebijakan lu. Bener sih omongan lu tuh bener gitu. Ya nggak, presiden seidealisnya presiden dia akan ketemu legislatif sama yudikatif kan. Bener. Nggak akan bisa. Belum lagi benturan-benturan politik yang bisa terjadi di dalam, yang mana tadinya orangnya lurus bisa jadi kenapa-napa gitu ya. Itulah. Itu kan berat gitu ya. Nah, gue tuh seru nonton. Itu tuh seru. Iya. Tapi kita kan mau masuk kampanye. Lompat. Iya. Ada jagoannya? Lu ada jagoan? Ya? Buat presiden? Iya. Belum lah. Belum ya? Kan belum kelihatan juga siapa-siapanya. Iya. Mau kita bahas gak nih? Bubar kita langsung. Kandidat terkuat menurut versi lo?
Kandidat terkuat deh. Inisial aja kita. Jangan kasih 2 inisial ya, 1 inisial aja ya. Kandidat terkuat. Terkuat menurut versi Bintang Emon. Menurut gue yang udah main ke sini sih. Ya, elah lu mah. Jeffrey Nicole. Oh, jangan Jeffrey Nicole. Dia maju kan bisa memukul lawan-lawannya. Maksudnya kayak itu. Jeffrey Nicole. Jeffrey Nicole ya. Dokter Tirta. Menteri Olahraga Uus kamu kita. Iya bisa tuh. Menteri Pemberdayaan Perempuan Diki Divi kali ya. Karena beliau mengerti wanita. Aduh anjir. Kita bisa bikin kabinet dari yang datang ke sini, Bang. Iya. Kalau lu apa cocoknya jadi apa? Aku jadi kan sipil. Lu di sini juga deh. Jadi sipil. Dia nggak bisa, lu harus jadi pejabat juga kan udah kesini. Enggak, gue kayak biasa aja, gue ngeliat dari luar gitu. Oh, lu dari luar tetep, ya? Gue ngeliat dari luar, wah mana nih. Tetap jadi komika ya? Tetep mengamankan diri lah. Ini deh, lu jawab deh. Kalau lu jadi pejabat, menurut seorang Bintang Emon, versi lu cocoknya jadi pejabat apa? Kepala sipir aja kali gue. Jadi gue urusannya sama orang-orang jahat aja. Terus mau apa? Dominan ya. Mungkin ada yang salah tangkap atau tukar kepala di minum dulu. Iya, kopinya enak. Gue ngerti lagi masalahnya. Padahal gue nggak pinter-pinter amat. Gue langsung nangkep lagi. Iya. Itu bukti maksudnya yang kayak gini-gini udah jadi rahasia umum di masyarakat. Makanya ketika gue dibilang lu pinter apa? Gue nggak juga, maksudnya mungkin sedikit sadar aja. Karena semua orang tahu cuma nggak sadar aja. Jadi ketika gue ngomongin anjir iya bener, mereka tahu. Sebenarnya semua orang tahu cuma kebanyakan udah nikah. Lu nangkep kan maksud gue kan ya? Nangkep. Iya. Lu masih single kan? Masih single. Seorang Bintang Emon kalau udah menikah kira-kira berubah nggak materinya? Berubah. Iya. Kenapa? Iyalah, gue jujur-jujuran aja. Kenapa kira-kira menurut lu bakal tanggung berubah? jawab gue udah beda dong. Oh iya benar. Iya dong. Oh ini orang hebat. Tanggung jawab gue yang real ya udah bertambah. Iya. Udah bertambah ya, kalau gue kenapa-napa ada yang gue tinggalin, ada yang bakal paling sedih gitu. Jadi gue dari dulu ketika banyak orang berdiri, wah semangat bang maju terus. Atau gue berdiri di belakang lu, nggak usah. Jangan terlalu senang sama gue selalu bilang kayak gitu. Karena itu bikin ekspektasi lu naik. Ada hal-hal yang menurut lu nggak cocok di lu dari gua, lu akan kecewa. Jadi ya udah biasa aja. Dan plus kalau lu udah naik dan lu kenapa-napa biasanya hilang orangnya. Hilang. Aduh bang, gua di belakang lu. Begitu. Lu di belakang gua emang, lu aman kan maksudnya di belakang. Gua di belakang lu ngeliatin lu kenapa-napa. Gini, maksud di belakang begini tuh. Ngintipin. Oh, Bang Bintang Emon di bawah tuh. Bang hati-hati ya bang, gue doain ntar gue komen di Instagram. Terpindah ke belakang lu bang Den. Jangan dong. Masih kita di belakang lu. Gue gak perlu pendukung siapa-siapa ya. Gue bebas aja. Nah ini kan kalau hal seperti itu berarti kan udah banyak tuh yang pasti dari keluarga lu udah ngasih kayak wanti-wanti. Gue denger nyokap sering ngomong ya. Apa sering ngomong kayak udahlah nggak usah bahas yang gitu-gitu ini itu. Ya, iya udah maksudnya beberapa juga udah gue rem gitu. Jadi yang keluar pun bukan yang beneran paling resahnya gue. Iya. Jadi udah lu filter. Kayaknya ini masih bisa gitu. Tapi berarti pointer lu tuh bukan nyari duit banget ya? Kan biasanya kan gini, kita sebagai public figure tuh ketika kita melihat sebuah materi itu memiliki nilai exposure yang tinggi, kita tuh melihat keuntungan kan, profit. Profit tuh, materi ini bisa jadi cuan nih buat gue. Nah kalau lu ada di mana posisinya? Gua enggak, apa ya, ini akan sulit pembuktiannya, balik lagi ke penilaian masing-masing. Misalnya gue ngomong apa-apa, bullshit lu. Bisa, orang ya bisa kan, orang bisa kayak gitu. Cuma yang gua rasa dari konten-konten yang masuk ke konteks kita tadi ya, soal hal-hal yang menyinggung kebijakan dan lainnya, gua beneran berangkat dari keresahan dan kekecewaan gua selalu ngelihatnya kayak ini bang, kayak
Kalau di kelas guru udah masuk, cuma papan tulis masih kotor. Gua nggak mau maju buat bersihin sebenarnya. Cuma ketika gua nungguin pelajaran mau dimulai ya, nggak ada yang maju gitu. Jadi gua anjir ya udah deh. Gitu. Jadi yang gua bahas ya rata-rata mungkin kalau lu mau cek ya. Hal yang udah ramai banget, gua tuh nggak mau. Karena poin terdengar dan tersampaikan ke banyak orangnya udah terpenuhi. Jadi gua nggak perlu ke situ. Gua nggak perlu ngambil itu untuk ngejar sesuatu, ngejar nilai, enggak. Jadi gue bukan ngejar nilainya. Ketika udah sampai dan udah membangkitkan kemelekan banyak orang, gue rasa udah cukup gitu. Oh berarti lu ingin membuka mata banyak orang tentang apa yang terjadi terhadap kebijakan-kebijakan politik yang ada di luar sana? Enggak spesifik kebijakan, cuma kan yang gue gatel dan sering ya lumayan banyak skip adalah soal kebijakan. Kayak pelecehan seksual, kekerasan seksual, itu juga berapa kali gue bahas tuh. Karena gue rasa juga, ini kurang kenceng juga nih. Contohnya kayak gimana sih kalau? Yang kasus ini. Biar gue belajar dari lu juga. Kekerasan seksual. Kurang ngikutin. Kayak gimana sih? Yang kemarin tuh ramenya kasus Ustadz merkosa soal. Iya tuh gue tahu tuh. Iya. Hukuman mati ya? Itu ya kayaknya hukuman mati deh itu. Santrinya ya? Bukan dong. Ustadz perkosa yang di pesantrennya itu? Oh iya. Itu kan? Iya yang dihukum ini kan misalnya. Santri cowok ya? Perempuan ya? Santriwati lah perempuan. Santriwati? Santriwati. Gak, gue gak tahu beneran. Kalau yang cewek apa namanya? Kalau cowok santri kan? Penghinaan agama nih masuk nih. Enggak dong, jangan dong, ya Allah. Enggak dong, ntar gue edit ah. Curang bisa sendiri. Iya itu perkosa. Ya, lanjut. Gak masuk akal banget. Jadi sebenarnya ya kayak Om Deddy kemarin yang ngobrol sama Widi. Itu gue nggak tahu tuh. Itu nggak ada triggernya, maksudnya mungkin berangkatnya sama dari Om Deddy, Kak Widi, kayak Cinta Laura berangkatnya sama bahwa standar kemelekan soal kekerasan seksual masih belum kenceng. Jadi ketika ada kesempatan buat ngobrol lah Kak Widi gitu. Keresahannya apa sih? Ya jadi cewek itu masih nggak aman banget di sini gitu. Ya itu udah pasti ya. Iya. Cuma bentuk-bentuk dari keresahan para wanita di luar sana dalam bentuk kekerasan seksual yang mereka alami itu apa aja? Verbal kah? Fisik kah? Macam-macam. Kayak dari contoh paling simpel aja catcalling. Catcalling itu naon? Catcalling tuh kalau ada cewek lewat. Sendirian aja Neng. Itu masuk? Masuk sih itu. Kan sendirian aja. Tendensinya apa gitu ya, kalau misalnya kenal lu ada kreatif lu lewat sendirian aja lu, ya udah itu kan nanya. Cuma tendensi kalau di luar sendirian ceweknya, terus juga di cowok-cowoknya ada banyak. Iya. Itu kan menimbulkan tidak nyaman ya. Tidak nyaman ya. Gitu. Tapi kalau ganteng nyaman dia. Mungkin kalau Jeffrey Nicole kan lewat kan. Gak ada yang tahu. Jeffrey Nicole gitu lagi gini dia jalan gitu sendirian aja Neng. Enggak bisa. Gue berangkat soalnya kakak gue itu semuanya cewek. Oke. Jadi gara-gara sering di catcalling, harus gue yang nemenin kalau keluar. Oh dia disering catcalling gitu? Iya, jadi nemenin lo, gue takut lewat sendiri. Kenapa dia ngerasa kenapa? Takut di ya? Di catcalling kan jadi, lu coba siapa namanya? Cewek, Nisa. Lu misalnya di catcalling, lu lagi jalan sendirian, lu di catcalling gimana perasaan lu? Risih. Tapi kalau cowoknya ganteng, jujur? No excuse. Oh tetap risih? Walaupun cowoknya ganteng. Makanya tadi gue agak ragu jawabnya, gue takut. Iya nggak apa-apa, kita harus fair ya. Misalnya kalau yang catcalling you Ariel Noah misalnya. Kan gue tadi no excuse disebut orangnya beda cerita. Iya. Ya udah itu mah. Intinya mayoritas ngerasa risih. Tapi sedikit lah yang tidak risih gitu kan. Nah, berhubung kita nggak bisa bedain mana yang risih mana yang enggak, ya udahlah disamaratain aja semuanya bahwa cewek tuh memang nggak risih, memang risih dengan perlakuan kayak gitu. Nggak sopan ya? Itu mungkin nggak sopan lah. Wah kita harus menghadirkan narasumber cewek nih kayaknya untuk bahas ini disuruh ya. Kasih soalnya batang sama batang ngobrol. Sosokan ngomongin cewek, ini ngomongin cewek langsung. Lu kalau lewat gitu terus di pagi sendirian aja, lu gimana? Ya gue sih biasa aja. Tapi cowok yang manggil. Maksud lu apa?
Risih juga. Iya berarti risih. Iya. Gue juga kalau digituin juga sendirian aja. Apa lu anjing? Keluar kan maksud lu apaan lu gitu. Iya. Benar. Kita pakai acuan itu aja. Oke. Kita aja yang cowok yang punya daya buat ngelawan dan lainnya risih gitu, apalagi cewek. Kurang sopan. Terus juga nggak tahu ya, misalnya kakak gue yang gue kenal, beberapa cewek yang di catcalling berani ngelawan itu hebat. Yang gue panggil, Neng sendirian aja, apa? Banyak kan kayak gitu tuh. Ya itu hebat, cuma beberapa lainnya nggak berani buat kayak gitu. Takut lah. Takut. Nah takutnya dia, diemnya dia itu beberapa disalahartikan sebagai penerimaan oleh orang yang catcalling. Dimanfaatkan itu sebagai kelemahan. Ya sama kayak kalau kasus pelecehan seksual, mungkin udah kontak fisik terus ceweknya diem aja, banyak yang ya pelaku merasa oh itu membolehkan, padahal beberapa kesaksian cewek itu tuh nge-freeze gitu kayak bingung. Contoh kayak gimana? Iya misalnya Lagi kontak dimana fisik nih? nih lagi Angkot apa di mana? iya mungkin angkot. Lu cewek terus tiba-tiba gua megang paha lu, set. Oh, iya dong. Iya dipegang lututnya gitu. Yang gini, kamu gimana syutingnya gitu. Kadang kan mau negor nggak enak, mungkin senior atau apa. Gua harus ngobrol sama cewek sih ini. Iya, lu harus. Iya karena dapat dari sudut lebih pandang jelas cewek. dari point of view mereka gitu. Iya, gue tuh, ya gue bukan cewek, gue nggak ngerasain persis ya, cuma kakak adik gue cewek, ya cewek 4, ya gue ngeh jadinya. Iya. Dan bener-bener ya cukup banyak kalau lu ngobrol sama cewek deh manapun ya. Gue mah berani taruhan lah dari 10 di atas 5 pasti pernah mengalami yang kayak gitu, pelecehan seksual yang mereka nggak nyaman. Dan menurut gue nggak bisa dibandingin perlakuan sekarang dengan perlakuan dulu, kayak dulu boleh aja kayak gitu, sekarang kok nggak boleh sih, sekarang lebay dan lainnya gitu. Kan suka ada yang kayak gitu. Ya menurut gue itu pertumbuhan dari kemelekan orang soal ketidaknyamanan orang lain gitu. Iya yang baru dibahas sekarang. Iya kayak dulu nggak apa-apa, ya dulu mungkin apa-apa cuma nggak punya ruang atau nggak ada kesempatan besar kayak sekarang buat ngomong gitu, dan nggak apa-apa juga. Gue sih ngerasanya yang lalu-lalu ya udah berlalu. Gue ya karena gue nggak ngerasain, nggak tahu kalau yang ngerasain gitu. Jadi kita sama-sama bertumbuh aja secara masyarakat ya, bahwa oh akhirnya yang gini tuh nggak boleh, yang ini tuh nggak nyaman tau buat orang-orang gitu. Lo setuju nggak dengan undang-undang itu ketika itu akhirnya dibuat dan difokuskan tentang pelecehan seksual? Wah itu lu harus ngundang ininya sih, banyak yang ngawal soal RUU PKS, undang-undang PKS. Sampai sekarang itu belum disahkan atau dijabarkan dengan lengkap? Belum selengkap itu kayaknya. Belum selengkap itu? Karena terjadi silang pendapat juga di legislatifnya. Apanya silang pendapatnya? Iya, ada yang merasa undang-undang apa pelecehan atau kekerasan seksual nih penting segini. Ada yang ngerasa segini bisa. Jadi nggak ketemu titik ininya kan. Setahu gue ya DPR tuh per tahun punya jatah pengesahan undang-undang tuh sekian gitu. Oke. Jadi ini tuh undang-undang PKS sudah dari lama tapi nggak masuk prioritas. Kenapa? Ya nggak tahu. Menurut pendapat lo? Hati-hati ya. Yang aman-aman aja. Kopi habis ya? Saya ada kopi lagi. Saya ada kopi lagi nih. Saya ada out frame lu ya. Ada ini. Saya kasih nih ya, biar aman. Mau rasa apa nih? Ada. Ini rasa apa Om? Itu rasa apa sih namanya tuh? Earl Grey. Tuh ada Choco ya. Nice banget. Saya yang black aja ya, biar aman. Sekalian iklan gue ya. Jadi mendingan kita iklan dulu ya. Gue tuh sering banget minum kopi bapernya Point Coffee. Jadi yang mau cobain beli langsung aja ke Indomaret atau di Point Coffee. Dan jangan lupa follow Instagramnya @pointcoffee. Banyak giveaway-nya. Kenapa itu? Belum dibahas ya? Iya. Ya nggak tahu, mungkin ada undang-undang lain yang butuh segera disahkan mungkin. Enak lagi. Udah gue kasih yang enak-enak. Bener juga? Biar rame yang nonton. Nyari AdSense gitu amat ya Wak ya. Sebenarnya lembaga legislatif tuh yang paling sulit kayaknya. Soalnya kan banyak kepala kan di sini. Banyak kepala di sana. Buat nyatuin. Banyak kepentingan juga. Tuh, iya, sulit banyak. Jadi
ya begitulah. Banyak doa aja. Bajingan. Menurut lo negara ini 5 tahun ke depan dengan kondisi politik yang ada sekarang arahnya kemana? Arah apanya nih? Kan biasanya kita nanya tentang politik ke pakar politik. Ini kita nanya politik ke komika politik. Ya, banyak yang lebih salah lu sendiri. Salah lu sendiri bikin materi politiknya, lu tanya yang itu. Coba lu bikin materi apa kayak pelecehan seksual ya kan? Porno ya kan? Gue tanya yang ngono. 5 tahun ke depan ya? Iya. Kayaknya masih mirip-mirip aja mas sekarang. Nggak ada peningkatan? Kayaknya nggak ada. Tapi lu ada suka salah satu partai nggak? Enggak sih. Oh, partai lu netral? Gue kayaknya berapa kali bilang ke, ya kalau ada kesempatan gue bilang jangan suka sama orangnya, suka sama idenya. Lu nggak dibayar kampanye kan? Oh enggak. Gue masih curiga lu buzzer loh. Iya banyak. Dan gue nggak menyalahkan orang itu juga, karena ya gue sering menerima tuduhan bahwa oh lu buzzer. Kan ngomong segininya sih, kok lu niat bikin materi segitunya sih, lu buzzer pasti. Jadi gue kalau ngelihat orang lain juga gue nggak akan nuduh buzzer, karena gue tahu gue juga biasa aja gue rasa dan gue dituduh buzzer. Iya. Jadi gue ngerasa nggak tahu buzzer ini ada apa enggak, gue tuh nggak tahu. Oke, jadi lu buzzernya siapa? Nggak ada. Oh nggak ada. Oh iya. Yang lu favorit deh, yang lu favorit. Kan lu suka politik, pasti kan banyak nih orang-orang politik yang nggak bisa satu. Nggak bisa satu, oke, banyak deh, banyak. Yang lu favorit? Favorit gua, Om Luhut, Opung Luhut. Ah lu suka Luhut? Iya. Kenapa lu suka dia? Banyak, padahal kan banyak yang nggak terlalu suka dengan Opung Luhut, iya. Gua tuh suka dengan Pak Luhut karena kayaknya dia salah satu menteri yang nggak banyak tiktokan deh. Waduh. Apa ya? Gue rasa kayak gue lihat yang paling serius dan paling banyak menangani dan paling banyak beres kerjanya Bapak Luhut. Oke, Pak Luhut ya. Gue favoritnya Pak Luhut. Pak Luhut karena Pak Luhut tidak sering tiktokan. Nggak sering tiktokan terus nggak berasa hawa. Gue nggak ngerasa hawa dia melakukan untuk dapat atensi publik untuk keperluan maju dan lain yang enggak, gue rasa kayak udah fokus kerja aja. Berarti Pak Luhut kemungkinan tidak akan mencalonkan diri nih ya? Gue harap sih enggak. Yang kedua. Gue seru deh, makin seru. Gue jadi seneng loh. Yang kedua, ayo siapa? Mahfud. Hah? Mahfud MD. Kenapa? Sama, enggak kelihatan mau maju. Karena tidak sering main tiktokan juga? Iya. Itu dasar yang paling aneh tau gak? Lu gak bisa dong gara-gara gak sering main tiktokan Pak. Iya gak bisa sih. Iya. Cuma sama gue ini mah personal gue ya. MD, iya. Personal gue ya. Gue lebih suka menteri-menteri yang ya udah fokus kerjaan lu sebagai menteri aja, nggak usah macem-macem, nggak usah aneh-aneh. Ya bercabang lu pengen ngapain lagi, nanti dulu lu beresin kewajiban lu aja dulu. Oke. Kalau mau kemana-kemana mundur dari posisi lu gitu. Dan gue lihat Pak Luhut sama Pak Mahfud fokus dia. Nggak kelihatan kemana-mana. Ini gitu. Bagus nih pandangan dari lu supaya kita belajar untuk melihat dari sisi pandangan lu itu ada masuk akal. Karena kan kita bisa ngelihat kalau orang itu memang tidak punya intensi, ya cara kerjanya kan kita bisa lihat nih. Iya. Larinya mau kemana? Supaya kita juga memilih wakil rakyat juga yang jelas nantinya. Betul. Jadi kebijakan-kebijakan yang diambil bukan kebijakan yang populer untuk memenangkan hati rakyat. Tapi kebijakan yang emang beneran baik buat masyarakat. Walaupun dia akan ditentang. Gitu. Iya, karena udah nggak peduli citranya. Siapa lagi? Pak Luhut, Pak Mahfud. Kok belum ada yang... Enggak. Lu ngerasa belum ada yang lain karena lu nunggu yang mau maju. Gue gak bakal pilih. Soalnya gue penasaran. Kemarin gue ada ngundang beberapa, ya kan? Bapak kan tahu. Benar. Orang berpikir gue tuh ada mau mendukung ke sana. Enggak, gue lagi berusaha untuk menyajikan ke masyarakat. Ini nih orang-orang yang bakal kalian justru pilih yang kayak nanti. lu butuh tuh. Maksudnya akhirnya orang-orang bisa ngelihat
sosok ini dari beberapa kacamata. Betul. Dan itu yang ingin gue sajikan supaya nanti orang belajar untuk memilih dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Nice. Jangan kita nanti milih ikut-ikutan terus lempar. Wah, soalnya gini, nggak boleh gitu. Karena kan ini kan demokrasi. Kita jangan jadi apalagi namanya abu-abu. Kita harus ya putih atau hitam. Tanggung jawab kita jalanin bersama. Karena negara ini perlu bersatu untuk mengambil keputusan dan menjalani konsekuensi keputusan kita sama-sama. Ngeri banget. Lu nggak tahu ya gue mencalonkan diri. Ayo gue wakilnya lah. Menteri Bidang Penanganan Hak-Hak Wanita. Gue mau tuh kalau begitu tuh. Oke, berarti dari yang diundang di sini nggak ada nih favorit lo ya? Nggak ada ya? Ih, gila lu. Lah, ya makanya undang Opung dong. Opung belum sih di sini. Opung belum tentu mau datang sini. Dia ke Dedi dia udah sering. Kalau ke sini belum tentu dia mau ke sini. Dan ada juga beberapa yang mau ke sini gue nggak kasih. Wah, lu nggak percaya ya? Enggak. Ini gue nggak pernah ngomong nih. Enggak, prosesnya gimana? Lu ngajakin atau dia tiba-tiba? Dari mereka ada yang menghubungi. Tapi itu kan nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa kayak gitu. Nah, itu udah hak lu sendiri lah. Betul. Cuman gue tidak ngasih karena gue tidak ketemu hal yang gue pengen ngobrolin. Oke. Karena kan gue lebih ngelihatnya dari sisi humanisnya, dari sisi proses hidupnya. Ya kita bicara lah tentang pekerjaan dia segala macam. Tapi pandangan dia terhadap kehidupan itu sendiri, tetap pekerjaannya, bagaimana dia proses untuk menggapainya. Gue pengen sajikan ke masyarakat supaya masyarakat pintar dalam menilai. Karena untuk menentukan nilai seseorang itu, orang itu harus diuji. Biarkan dia diuji dulu. Oleh karena itu kita lihat dari ujian yang dijalani. Lu akan menemukan pemimpin yang tepat ketika orang itu lu lihat dalam kehidupannya, ketika dia mengalami masalah, bagaimana dia menyikapinya. Dilakukan, iya sih. Wah gila, obrolan kita serius banget ya. Ngeri, kata gue biasa aja sih ngobrol tuh. Lu kayak pakar politik lo. Lu yang nanya-nanya, gue mah bingung jawabnya. Kayaknya di sini doang nih orang yang ngajakin ngobrol politik ya. Iya, padahal yang orang politik main di sini nggak lu ajak ngobrol gini. Enggak. Karena kan gini, orang udah tahu mereka politik. Ngapain kita ngajak dia politik? Lu ngasih sesuatu yang beda. Sesuatu yang beda. Kita pengen ngobrolin dari perspektif yang lain. Nah ini gue denger nih satu hal sebelum gue akhiri. Seorang bintang Emon itu adalah orang yang tidak pengen dibahas mengenai masalah privacy. Itu benar? Iya. Iya. Kenapa Mon? Apa yang lu rasa? Supaya orang juga ngerti lu. Apa ya, gue ngerasa emang gak ada yang menarik aja kan dari hidup gue. Itu basa-basi ya Mon? Nggak ada yang lu hindari dong pasti dong bos. Apa ya? Apa tuh yang lu rasa? Mungkin karena dasarnya gue ya memang dari dulu agak introvert mungkin. Jadi ruang privacy gue memang luas. Oke. Kayak temen gue, pasangan gue. Gue baru belajar ngebuka privacy pas ya udah ketemu pasangan gue gitu. Kayak ya, ternyata yang gue tuh nggak secara sadar gue pengen ngumpetin, enggak. Cuma karena gue udah kayak gitu untuk sekian lama, ya udah. Gue ngerasa kayak, oh yang gini tuh harus cerita. Oh yang gini tuh harus, jadi emang gue nggak sadar. Gue nggak sadar. Itu doang yang lu hindari ya? Iya itu doang. Nggak ada hal-hal lain? Nggak ada, karena gue ngerasa kalau sengaja gue umpetin apa yang harus gue umpetin, gue nggak ada yang harus diumpetin, gue rasa. Walaupun untuk kepentingan konten? Iya. Tapi nanti kalau udah redup? Ya. Senggol politik aja ya?